banyak orang bermimpi untuk pergi ke luar angkasa, pindah ke planet lain, atau bahkan membangun sebuah koloni di sana. Namun, tidak banyak orang yang bisa mewujudkannya. Ide futuristik itu, salah satunya, keluar dari otak seorang pria pembuat game software pertamanya pada usia 12 tahun. Siapa lagi kalau bukan Elon Musk? Lahir di Afrika Selatan, pada 28 Juni 1971, Elon Musk mengalami masa kecil yang kurang menyenangkan. Dia kerap mengalami bully sampai usianya 15 tahun. Pada usia 17 tahun, Elon Musk pindah ke Kanada. 1992, dia belajar bisnis dan fisika di University of Pennsylvania. Kemudian melanjutkan studinya pada jurusan fisika energi di Stanford University. Di sanalah dia memulai perusahaan pertamanya, yaitu Zip2 Corporation, yang kemudian menyediakan konten untuk situs berita, seperti New York Times dan Chicago Tribune. Elon dan adiknya, yaitu Kimball Musk, kemudian membuat perusahaan XCOM, yang kemudian kini menjadi PayPal. Pada 2002, Elon Musk menciptakan perusahaan ketiganya, yaitu SpaceX, dengan tujuan membangun pesawat ulak-alik untuk perjalanan komersial luar angkasa. Pada 2008, SpaceX terbilang cukup besar. NASA bahkan mempercayakan SpaceX untuk mengangkut kargo dari bumi menuju ISS. Lewat SpaceX inilah, Elon Musk melaksanakan tugas tersebut dengan tujuan yang masih sama, yaitu mengirim manusia keluar angkasa untuk kepentingan komersial. Tidak hanya itu, pada 2017, Elon Musk mengungkapkan kepada publik bahwa cita-citanya yaitu untuk membuat sebuah koloni di Mars 50 tahun dari sekarang, tepatnya sekitar tahun 2060. Alternatifnya adalah membangun peradaban baru antar planet. Lebih detailnya, Musk menyebutkan rencananya untuk memindahkan 1 juta penduduk bumi ke Mars. Rencana besar tersebut akan dimulainya dengan mengirim manusia ke Mars pada tahun 2023. Dalam rencananya itu, miliarder tersebut berencana untuk membangun Mars Colonial Fleet dengan lebih dari 1.000 pesawat ulak-alik yang mengangkut 200 penumpang dalam sekali jalan. Tidak hanya penumpang, tapi juga material untuk membangun rumah di Mars. Dia mengestimasi koloni pertama akan mulai dipersiapkan dalam 1 dekade mendatang. Dia juga memperkirakan bahwa butuh waktu 40 hingga 100 tahun untuk antarjemput populasi dari bumi agar mengisi 1 kota di Mars. Sebuah kota di Mars bisa aktif dengan memiliki 1 juta penduduk. Musk berencana untuk membangun 1.000 Starship. Ini adalah pesawat ulak-alik yang akan membawa populasi manusia ke Mars. SpaceX sedang mengembangkan Starship ini di South Texas. Pengerjaan Starship ini diperkirakan akan rampung dalam waktu 10 tahun. Hal itu berarti 100 Starship akan dibuat dalam setahun. Jika benar diwujudkan, akan menjadi pesawat ulak-alik terkuat yang pernah dibangun. Setiap kali diluncurkan, Starship bisa membawa beban lebih dari 100 ton dan 100 manusia menuju orbit. Namun, akankah manusia dapat dengan mudah hidup di Mars? Tentu saja akan sulit untuk saat ini. Jadi untuk saat ini, peneliti memiliki alasan mengapa mereka sangat gencar meneliti planet Mars. Ternyata ada alasan lain selain untuk tinggal di Mars saja. Ada alasan yang lebih penting dari itu. Robot penjelajah Perseverance milik NASA baru saja mendarat di planet Mars beberapa hari yang lalu. Satelit Hope milik Uni Emirat Arab dan satelit Tianwen-1 milik Tiongkok sudah lebih dulu tiba di planet merah. Nah, pertanyaannya, mengapa banyak negara yang gencar meneliti Mars? Mars telah lama memikat manusia sejak pertama kali kita melihatnya, sebagai objek mirip bintang di langit malam. Kemudian, pada akhir tahun 1800-an, teknologi bernama teleskop untuk pertama kalinya bisa mengungkap kepada kita tentang permukaan planet Mars yang penuh dengan bentang alam unik, yang pada mulanya keliru dianggap sebagai bagian dari kehidupan Mars oleh para ilmuwan. Dan sekarang kita mengetahui, setidaknya hingga 3,5 miliar tahun yang lalu, planet Mars yang kini kering dan dingin itu kemungkinan pernah dapat dihuni seperti bumi. Selama seabad terakhir, semua yang telah kita pelajari tentang Mars menunjukkan
bahwa planet ini dulunya cukup mampu menampung ekosistem dan mungkin saat ini masih menjadi inkubator bagi kehidupan mikroba. Mars adalah planet keempat dari matahari, tepat setelah bumi. Ukurannya hanya setengah dari ukuran bumi, dengan gravitasi hanya 38% dari gravitasi bumi. Diperlukan waktu lebih lama bagi Mars untuk mengitari matahari dibanding waktu yang diperlukan bumi. Karena lebih jauh dari matahari, menyebabkan 1 tahun di Mars berlangsung selama 687 hari bumi. Sedangkan 1 hari di Mars hanya 40 menit lebih lama daripada di bumi. Terlepas dari ukurannya yang lebih kecil dibanding planet kita, rupanya luas daratan planet Mars secara kasar setara dengan luas permukaan gabungan seluruh benua di bumi. Itu artinya, setidaknya secara teori, Mars memiliki luas area daratan yang sama dengan planet kita. Sayangnya, planet ini sekarang diselimuti oleh atmosfer karbon dioksida tipis dan tidak dapat mendukung bentuk kehidupan seperti yang kita kenal di bumi. Gas metana juga secara berkala muncul di atmosfernya. Ditambah tanah permukaannya mengandung senyawa yang dapat menjadi racun bagi kehidupan. Meskipun air memang ada di Mars, seluruh air tersebut terkunci di lapisan es yang berada di kedua kutubnya. Dan kemungkinan juga ada yang terkubur dalam jumlah besar di bawah permukaannya. Nah, secara garis besar, Mars saat ini tidak layak huni. Meski begitu, saat ini para ilmuwan mengamati permukaan Mars. Mereka melihat fitur-fitur yang disinyalir merupakan bekas adanya aliran air di sana. Fitur-fitur tersebut antara lain adalah bekas sungai, danau, dan delta. Sampai akhirnya, pada suatu waktu dalam evolusi Mars, planet ini mengalami transformasi yang begitu dramatis. Dari dunia yang dulunya mirip bumi, menjadi planet kering berdebu yang kita lihat sekarang. Nah, pertanyaannya, apa yang terjadi? Kemana perginya air di Mars itu? Dan apa yang terjadi dengan atmosfer Mars? Sehingga saat ini begitu tipis. Nah, mengeksplorasi Mars adalah jawaban untuk membantu para ilmuwan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yang secara tidak langsung membuat kita bisa mempelajari tentang perubahan penting dalam iklim yang dapat mengubah suatu planet. Dan pada akhirnya, kita bisa mencegah bumi untuk menjadi seperti Mars. Eksplorasi Mars juga memungkinkan kita mencari tanda-tanda biologis. Tanda yang dapat mengungkap kepada kita, apakah kehidupan sempat berlimpah pada masa lalu di planet ini, serta apakah masih ada saat ini. Semakin banyak kita belajar tentang Mars, suatu hari nanti di masa depan, kita akan semakin siap untuk mencoba menjalankan misi pendaratan manusia di sana, sekaligus menjaga bumi dari evolusi yang mematikan seperti Mars. Nah, tentu kalian tidak mau kan, bumi kita yang asri ini berubah menjadi tandus dan dingin seperti Mars. Nah, kalau masih ada yang nyinyir gini, buat apa buang-buang uang meneliti Mars? Mending buat kehidupan di bumi. Nah, mereka ini hanya tidak tahu bahwa meneliti Mars seperti ini juga memiliki tujuan untuk menyelamatkan miliaran manusia agar bisa tetap hidup di planet ketiga dari matahari ini. Mengeksplorasi Mars bukan berarti kita akan meninggalkan bumi begitu saja. Dengan adanya satelit-satelit dan robot penjelajah baru, seperti Hope, kemudian Tianwen-1 dan Perseverance, kita tinggal menunggu data-data baru yang menarik tentang planet Mars, dan menyelamatkan bumi agar terhindar dari nasib mengerikan seperti yang dialami Mars.